Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan orang kena guna-guna atau kena tenung atau sihir, cara cepat untuk mengobatinya. Dan orang yang kena itu sebenarnya tahu, tapi dia itu nggak sadar. Sebutnya kena ilmu telancang atau maksudnya sebenarnya masuk santet juga, tapi tingkatannya masih tingkatan untuk merusak raga. Makanya masih kenanya guna-guna. Guna-guna itu mungkin biasanya orang yang melakukan itu teraniaya atau merasa teraniaya, seperti sakiti apa gitu. Tanda-tandanya orang yang dirontokkan rambutnya. Ini kenanya itu dirontokkan rambut. Rambutnya itu akan rontok semuanya. Tapi dia itu sehat, nggak sakit, nggak kena seperti malaria atau penyakit apa ya, yang menurut kedokteran itu ada penyakitnya gitu. Tapi itu rambutnya itu mendadak rontok. Itu ini juga lumayan udah menyebar. Bukan di Indonesia aja. Ini namanya ilmu telancang atau guna-guna, namanya guna-guna kewanggung atau apa ya, yang kewanggung itu atau kewanggung kelapa itu, yang di kelapa itu kalau kita Jawa kan, atau ya kewanggung gitu. Jadi itu yang dimasukkan ke dalam, namanya ini masuknya santet bukan guna-guna. Itu dimasukkan ke misalnya orang-orang yang punya ilmu hitam atau punya sihir, itu digunakan lalu menyerangnya itu rambut. Ciri-cirinya itu dia itu kalau tidur itu di kepala itu ada yang kayak jalan tergatel. Tapi kalau sewaktu-waktu itu biasanya cirinya itu kena, terasanya itu menjelang maghrib, setengah 12. Kalau siangnya itu, malamnya sama, jam 11 malam, artinya jadi 3 kali itu akan terasa. Tapi itu terasanya cuma seperti gitu di sini. Itu namanya itu kena santet kewanggung atau guna-guna kewanggung. Itu akan rontok rambutnya. Tapi dia itu enggak sakit atau badannya itu seger biasa. Tapi yang diserang itu rambutnya. Ada yang mungkin karena berpikir kuat, itu kan beda lagi. Ini biasanya yang diserang itu masih muda, umurnya itu masih belia, dirontokkan gitu. Kalau yang udah tua mungkin mikirkan banyak utang, banyak masalah anak apa. Tapi ini sebenarnya hati-hatilah untuk orang muda, ngomong dijaga. Mungkin takut ada orang yang sakit hati dan menggunakan segala hal, atau misalnya untuk kejahatan atau sihir. Hanya kita buka seperti ini untuk mengobatinya, dan untuk caranya pun sebenarnya nyeleneh dan disebut mudah juga, tapi ya susah juga. Makanya disebut ilmu itu nongel, katanya di Latin angel. Sebenarnya ya kita sehari-hari itu kan. Obatnya itu cari kelapa tua tapi yang hijau, itu obatnya itu. Kelapanya diambil, diparut, diambil patinya, lalu dibikin minyak sayur lah. Kayak zaman dulu itu bikin minyak sayur. Lalu batok itu jadi kulit yang di dalamnya itu dibakar, dibikin areng yang halus, yang udah gosong, lalu diambil, kumpulkan, itu jangan dibuang. Gerus yang lembut, lalu dicampurkan dengan minyak tadi itu, campurkan, bore-borekan ke sini. Sebelum kita bore-borekan itu kita bacakan, kalau yang bisa Al-Quran itu sebenarnya 1 kali, yang juz itu 1 kali hatam Al-Quran itu akan pol. Itu cuma 3 hari itu akan langsung tumbuh. 3 hari atau seminggu itu akan langsung tumbuh. Itu akan keluar ininya. Guna-guna kewanggungnya itu akan keluar.
atau santet atau yang dikirimkan itu akan keluar dan tak akan kembali lagi. Tapi kan kemungkinan kan orang yang bisa itu sangat jarang. Jadi yang bisa hatam Al-Quran itu ada, tapi ya mungkin karena kesibukan atau cari ustadz bawa itunya, suruh dibacakan, hatamkan itu, didoakan dengan membaca ayat suci Al-Quran di depannya, lalu minta didoakan oleh ustadz, lalu digerus gitu. Tapi ininya dibawakan udah jadi lah, tinggal doakan ini, minta tolong gitu ke apalagi misalnya Anda yang kena itu udah hatam Al-Quran, tinggal dibacakan Al-Quran sampai hatam, walaupun tadinya hatam gitu, ini baca lagi sampai hatam lagi. Makanya sangat baik kita itu kalau ada waktu, ada senggang baca kitab suci Al-Quran itu di rumah, itu sangat untuk menolak bala, atau misalnya kena guna-guna itu tak akan kena. Cuma kadang-kadang karena kesibukan, karena kelalaian, dan karena kesibukan kita atau beban hidup kita itu kadang-kadang kita itu lalai walaupun yang muda. Ini sebenarnya yang diserang itu rata-rata yang masih muda sih, kalau yang seperti ini, kalau kewang-wung itu diborehkan yang rata, nanti itu terasa itu jangan digaruk, tahan itu 1 jam itu, seperti kayak ada yang mau keluar itu, nanti hilang. Terus kalau diulang-ulang, tapi memborehkannya itu jangan siang. Jadi habis sholat maghrib gorehkan yang rata. Nanti kan kita sholat isya, insya Allah nggak mengganggu lah, ini kan obat. Jadi ambil pas sholat isya gorehkan lagi. Itu 1 kelapa itu bisa jadi 7 kali atau 12 kali. Itu nggak langsung jalan. Tapi insya Allah kalau misalnya kena guna-guna atau santet kewang-wung itu dengan 3 hari atau seminggu itu langsung tumbuh, kelihatan langsung tumbuh, itu hitam ininya, kelihatan langsung pada tumbuh. Itu yang dinamakan telur kewang-wung atau talancang. Ini udah menyebar ya lumayan sih, beberapa negara. Saya waktu ke Malaysia ada gitu. Jadi udah menyebar yang punya sihir atau yang punya guna-guna seperti ini untuk sebenarnya ada kejahatan lah. Nah, saya ulang lagi, pengobatannya cari kelapa hijau yang udah tua, kelapanya diparut, diambil patinya, santannya, mungkin santan kalau orang Jawa kan pati, santannya dibikin minyak, lalu batoknya atau kulit dalamnya itu dibakar, dibikin arang, lalu digerus biar halus lembut. Lalu bacakan kitab suci Al-Quran, hatam 1 kali. Hatam itu 1 kali itu udah insya Allah akan tumbuh kembali. Cuma ada nyelenehnya masih pakai seperti minyaknya dicampurkan, minyak itunya yang dapat bikin itu minyak kelapanya itu dengan arang itunya. Lalu borehkan yang rata, tapi borehkannya itu jangan siang, itu udah surup srengenge, kalau orang Jawa bilang surup srengenge, berarti udah lewat maghrib lah. Soalnya kita nanggung sholat maghrib dulu, baru borehkan yang rata. Ini jangan sampai ininya pun kita borehkan. Dari sini, ini kepala ini terus gitu nih. Nanti ada rasa itu seperti gatalnya minta pun tahan itu. Jangan sampai digaruk. Itu akan, kalau digaruk itu nanti yang digaruk itu nggak tumbuh. Seperti itu. Hilang itunya, tapi nanti nggak rata rambutnya. Jadi tahan. Biasanya kekuatannya itu sejam sih, kekuatan yang untuk mengganggu kita itu menggaruk gitu. Cuma itu hitungannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.